dalam tergolong organisasi Islam tidak bisa menyelaraskan apa yang diinginkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena saya juga menyampaikan pernah dapat statement dari instruktur BDPKP, salah satu kelemahannya orang Islam ya kayak organisasi NU, kalau misalkan menghadiri pengajian dan acara besar yang skalanya itu besar itu semangat. Tapi ketika pengajian yang skalanya kecil padahal itu ilmunya bagus, kurang semangat. Itu salah satu penyakitnya. Jadi mungkin ini perlu ditingkatkan lagi. Kayak tadi saya mendengar ibu-ibu muslimat nyanyi yang dimana pedomannya adalah Al-Quran, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu kalau kita jabarkan ngeri Bapak Ibu. Kita misalkan pengen dapat syafaat Rasulullah, tapi kita sendiri tidak bisa mencari tahu bagaimana supaya bisa dapat syafaat Rasulullah itu caranya seperti apa. Atau bahasanya khotib ketika khutbah itu menyampaikan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pengen takwanya meningkat berarti harus didasari bertambahnya ilmu sesuai dengan redaksi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia agama. Jadi kita kalau misalkan meningkatkan ilmu, meningkatkan pemahaman, ketika hadir di dalam pengajian, pastikan dengarkan dengan seksama yang disampaikan oleh ustadz itu apa, pulang balik dapat ilmu. Nah, itu yang menjadi hal yang harus kita pahami. Dan berkaitan dengan ilmu yang harus dipahami itu adalah tauhid, fikih, sama akhlak. Ini syariat yang sentral. Tauhid itu di situ menjelaskan tentang arti dari dua kalimat syahadat, terus sholat, terus zakat, terus puasa. Di situ ada rukun Islamnya, haji bagi yang mampu, rukun iman ada 6. Nah, misalkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini wajib hukumnya. Dan kitab-kitab Allah itu semua jumlahnya ada 104. Yang wajib dipelajari atau yang wajib diketahui ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa itu harus tahu, karena itu hukumnya wajib. Dan belajar ilmu syariat dasar itu hukumnya fardu ain. Jadi jangan sampai kita meninggalkan itu, apalagi yang ibu-ibu muslimat yang misalkan belum punya pengalaman pesantren, itu harus cari tempat di mana tempat untuk belajar. Bisa saja mendatangi Bu Nyai Milha. Bu Nyai, saya belum ngerti tentang fikih wanita. Kira-kira banyak tidak Bu Nyai Milha, ibu-ibu muslimat yang belum ngerti fikih wanita? Ada nggak yang minta ngaji Bu Nyai? Ada, alhamdulillah. Nah, itu perlu dipelajari dan perlu diketahui. Jadi kita perlu meningkatkan ilmu dari masa ke masa agar supaya kita itu terhindar dari tanggungan. Ini kayak di dalam sholat nih Bapak Ibu, contoh yang dasar saja, misalkan sholat itu paling tidak harus memahami syarat rukunnya. Kalau yang sudah sholat, lebih ditingkatkan lagi dengan kita belajar ilmu di dalam sholat. Syarat rukunnya ada berapa, yang membatalkan itu bagaimana. Karena menurut Syekh Azhar Nuji, kalau orang sudah mau sholat, sudah lama beribadah, tapi tidak mau meningkatkan pengetahuan di dalam ibadah itu sendiri, itu berarti belum terpenuhi kewajibannya. Jadi ibadah
wajib disertai dengan ilmu. Sholat itu penting atau sholat itu hukumnya wajib, tetapi jangan lupa mempelajari ilmu di dalam sholat itu juga hukumnya wajib. Nah, itu hal-hal yang memang harus diketahui. Mudah-mudahan nanti dari aktivis-aktivis keagamaan, terutama dari ibu-ibu muslimah, bukan hanya aktif dalam kegiatan pengajian umum, tapi juga berusaha mencari tempat, misalkan secara khusus punya ilham membuka ngaji fikih, itu juga perlu dikejar, karena itu nanti akan menambah pengetahuan dan bisa menggugurkan kewajiban fardu ainnya. Berbeda kalau misalkan kita di pengajian umum, misalkan kita datang belum mengerti ilmunya sholat, pas Pak Kiainya ceramah masalah bulan Maulud, dan tidak mungkin Pak Kiai membahas masalah ilmu di dalam sholat, sehingga setelahnya pulang ya tidak terpenuhi kewajiban kita yang memang itu harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimanapun kegiatan pengajian umum, saya sampaikan itu sangat bagus sekali. Tetapi khusus bagi kita ibu-ibu yang muslimah atau bapak-bapak semuanya yang hadir, bapak ibu yang di luar organisasi NU, tetap kita harus mencari tempat di luar pengajian umum supaya pengetahuan kita bisa jadi bertambah. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktunya sudah malam, dan ini harusnya pakai proyektor karena sedikit memperkenalkan, ada video, ada simulasi dan lain-lain. Mungkin di kemudian hari kalau misalkan ada waktu lagi, waktunya enak, waktunya banyak, mungkin bisa kita diskusi sambil sharing, tanya jawab, dan mudah-mudahan itu ada banyak nilai manfaatnya. Sekali lagi saya sedikit menyampaikan juga kepada semua jamaah bahwa kita di sini kalau memang berpegang teguh kepada atau figurnya yang kita jadikan salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, maka kita sebagai warga NU jangan sampai tidak mau ngaji. Karena saya pernah mendengar dari ahli warisnya Mbah Maimun Zubair yang dimakamkan di Mekah, yang ketika 2 tahun dibongkar kuburannya masih utuh. Itu ahli warisnya menyampaikan bahwa kalau kita pengen pandai agama itu tidak bisa hanya mengandalkan pengajian umum. Karena kalau pengajian umum itu ya sifatnya umum. Jadi yang kalau misalkan kita pengen pintar, maka ngaji. Beliau menyampaikan bahwa pengajian itu tidak bisa menjadikan kita pandai agama, apalagi menjamin ibadah keseharian kita bisa disertai dengan ilmunya. Kalau pengen ibadahnya kita itu meningkat, fardu ainnya bisa terpenuhi, kewajiban-kewajiban yang bisa terpenuhi, maka ngaji. Cari tempat, datang ke gurunya. Kalau misalkan pengajian itu ustadznya datang ke jamaah, itu namanya pengajian. Tapi kalau misalkan kita mau ngaji, datangi ke gurunya, minta ilmunya, minta bimbingan dan saran nasihatnya. Tinggal ditingkatkan lagi. Jadi jangan sampai kita aktif pengajian umum tapi tidak mau cari tempat mengaji khusus yang secara mendasar diajarkan syariatnya, mulai dari tauhidnya, bagaimana berakidah dengan benar, apa itu khusyuk di dalam sholat, caranya bagaimana, ya. Terus juga ilmunya seperti apa. Kalau misalkan tidak demikian, maka kita belum gugur secara kewajibannya. Dan juga sebaliknya, orang yang sudah mengaji datang ke tempat gurunya jangan sampai tidak menghadiri pengajian-pengajian umum yang apabila dihadiri oleh ulama atau kiai-kiai besar.
Mungkin itu saja, mohon maaf karena waktunya sudah malam dan saya juga jadi bingung karena langsung berbicara di depan guru kami, Bu Nyai Milha, karena beliau itu adalah sahabat dekat Bu Nyai saya di Cirebon. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau memang kita mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari, maka harus benar-benar menjaga tradisi ngaji tradisional. Jangan hanya mengandalkan pengajian umum, datang ke tempat ustadznya, ke Bu Nyai Milha atau siapapun di situ. Dan kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita dapat atau yang sudah ada. Tetap ditingkatkan dan mau meningkatkan terus, karena belajar itu tidak ada batasan waktu dan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita menyuruh anak untuk belajar agama, berarti kita sendiri sebagai orang tua kalau memang belum mengerti agama harus belajar, datang ke pengajian dan cari tempat ngaji. Jangan sampai anaknya mondok terus ada bahasa, gak apa-apa bapak ibu bodoh, tapi kamu jangan sampai bodoh. Gak apa-apa bapak gak ngerti sholat, yang penting kamu sholat itu keliru dan perlu dibenahi. Kalau anaknya nyantri, maka kita juga harus nyantri. Menurut para ulama seperti itu. Kalau kita orang tua mondokkan anaknya di pondok, tapi orang tua di rumah tidak nyantri dalam arti membenahi dirinya, kewajibannya, sholatnya, maka jangan harap anak yang di pondok itu bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, hasil ilmu manfaat dunia akhirat. Karena peran orang tua di rumah, riyadhah, nyantri juga, perbaiki ibadahnya supaya doanya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga Ustaz Nur Hasim, Bu Nyai Milha, dan para kiai, para ulama yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada kesalahan dari saya menyampaikan, berarti itu adalah kesalahan saya pribadi dan mudah-mudahan dimaafkan, dan mudah-mudahan ilmu sedikit yang bisa saya sampaikan bisa diamalkan. Yang jelas, kalau belum paham dengan ilmu agama secara utuh, ngaji supaya ilmu atau ibadah kita disertai dengan ilmu. Itu saja, ya shiratal mustaqim. Wa'alaikum bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami